Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Studio Rakyat Manajemen Ekonomi Rakyat Digital bersama Pak Cakti Indra Gunawan PhD dan Kak Dito Aditya. Pak Cakti, Ya. Ini ada berita yang bagus dan ini terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, ini dari medcom.id tanggal 27 Juli 2021. Oke. Dan ini mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini negara masih kurang memperhatikan isu kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan, Pak Cakti. Padahal pembangunan yang berlangsung ini kan terus terjadi. Nah, misalnya ada pembangunan infrastruktur segala macam, tapi ini tidak sebanding dengan isu lingkungan hidup dan kehutanan yang harus juga diperhatikan negara, Pak. Karena lingkungan hidup juga terkait dengan aspek manusia tempat tinggal. Nah, bagaimana Mer memandang masalah ini, Pak? Bagaimana supaya negara itu tetap memperhatikan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga anak cucu kita bisa memanfaatkan dengan baik? Oke, MER itu kan adalah manajemen ekonomi rakyat, bahwa sistem ekonomi yang terintegrasi, yang semua aktivitasnya untuk kepentingan masyarakat berbasiskan online maupun ya ada offline juga. Nah, definisi itu kita tarik benang merahnya karena ada kata-kata pro rakyat, ya kan? Dan artinya pro itu artinya kita mementingkan bukan sekelompok pejabat-pejabat atau kelompok orang yang gendut-gendut gitu ya, rekening gendut tertentu, tapi juga untuk semua, harus digendutin semuanya rakyatnya. Sehingga di sini ada basis yang namanya basis filosofi untuk namanya sustainable. Makanya di dalam misi MER itu kan salah satunya adalah bagaimana seluruh kekayaan alam yang ada di bumi Nusantara ini itu bisa untuk sustainable untuk jangka waktu 1000 bahkan puluhan ribu tahun yang akan datang. Indonesia harus tetap berdiri. Bagaimana supaya berdiri? Salah satunya adalah hutan jangan sampai hancur. Kalau hutan hancur, nanti bangsa ini bisa juga hilang, Kak Dito. Karena apa? Mengalami bencana, ya kan? Contohnya yaitu tadi adanya longsor, kemudian tidak ada serapan air, kemudian kekurangan air, orang-orang bisa mengalami bahaya di dalam konteks kelangsungan hidup. Oleh karena itu dari MER itu membuat usulan bagaimana lingkungan hidup itu harus dimulai bukan dari pemerintah kayak gitu. Itu kan top down, betul kan, top down benar. Nah, kalau kita ini bottom up, artinya anak-anak yang ada di RT, RW, di desa-desa itu sudah dilatih, dididik untuk menjadi pecinta hutan. Caranya gimana? Caranya itu ada sekolah namanya, Kak Dito, sekolah namanya hutan, sekolah lingkungan. Itu ada yang diajari oleh kakak-kakak mereka yang suka lingkungan hidup. Kan banyak itu kalau di kampus misalnya ada pecinta alam. Ya, kakak-kakak mahasiswa ini harus ngajarin di desa-desa itu tadi, supaya mereka ada grup-grup atau kelompok-kelompok kecil yang menjaga lingkungannya di desa masing-masing, Kak Dito, di RT RW. Nah, itu terpantau dalam software nanti. Artinya nanti kita laporkan kepada pemerintah, ini loh desa ini sudah banyak mencintai lingkungan hidupnya, sehingga dimungkinkan 10 tahun yang akan datang keturunan dari di desa ini akan selalu merawat hutan di lingkungan masing-masing. Oke. Nah, pertanyaan gini, Pak, kan MER ini ada reward ya dari pemerintah kalau bisa. Oke. Kan ada salah satu lumbung dalam MER itu adalah lumbung pendidikan. Betul. Apakah ini sekolah alam juga diintegrasikan dengan lumbung pendidikan? Betul, benar sekali. Jadi di dalam MER itu manajemen ekonomi rakyat kan ada 10 lumbung kan itu. Di dalamnya adalah lumbung pendidikan dan ada lumbung regenerasi. Ya kan, di situ ada gabungan antara lumbung regenerasi, yaitu dari itu adalah kembali, generasi mengembalikan generasi harus ada. Artinya orang-orang yang mencintai lingkungannya harus terus ada, nggak boleh mati. Sehingga harus dididik di lumbung pendidikan. Itu tadi ada sekolah alam, kemudian dari dinas kehutanan juga turun lapangan ke desa-desa untuk mengkampanyekan peduli lingkungan. Betul, jangan sampai dibabat semuanya. Nah, nanti kalau ada pembakaran hutan, karena di situ adalah banyak polisi-polisi atau pencinta lingkungan, maka pasti malingnya akan takut. Gitu loh, maling itu loh maksudnya yang membala hutan. Ya kan kalau orang mencuri kan terlalu banyak yang mencintai lingkungannya, pasti akan takut. Jadi ada pos-pos yang dibangun kayak keamanan gitu di desa itu. Ada di hutan ditaruh 2 atau 3, sehingga masing-masing desa itu dijaga oleh anak-anak SD, SMP, SMA ataupun polisi hutannya, maksudnya untuk menjaga jangan sampai dirobohkan, ini namanya hutan, dicemari dan sebagainya.
Kalau ada perusahaan yang mau mencemari, ya langsung diprotes oleh warganya, sehingga pasti akan takut perusahaan itu untuk mencemari lingkungan di situ sih. Karena apa? Anak-anak yang tadi didikan, yang tadi cinta lingkungan sudah dididik untuk mencintai. Artinya kalau mereka mati generasi saat ini karena kecemar, maka tidak ada lagi generasi yang akan datang. Nah, karena MER adalah kampanye kebaikan, kampanye untuk cinta lingkungan. Dengan lumbung pendidikan diintegrasikan dengan sekolah alam dan sekolah lingkungan hidup, otomatis nanti generasi mendatang akan cinta dengan lingkungan. Betul. Dan secara tidak langsung Negara Kesatuan Republik Indonesia akan peduli terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan. Satu lagi Kak Dito, saya agak lupa, mohon maaf ini ya. saya karena bukan berarti saya dari dunia kampus ya, kawan-kawan di Indonesia, baik Mas Menteri, Mas Nadiem ya, kalau mendengarin siaran ini. Jadi dalam peradaban dunia apapun juga ternyata semuanya berawal dari pendidikan Kak Dito. Jadi pendidikan itu di kampus itu adalah yang bisa menggerakkan roda peradaban. Jadi Babilonia, kemudian dari Mesir kuno dan sebagainya, itu karena dari pendidikan, dari kampus. Jadi semuanya dari semuanya dari kampus. Artinya kalau negara bekerjasama dengan kampus ya, kampus di situ tuh lengkap semua Kak. Itu ada pecinta alam, ada pramuka, ada resimen mahasiswa, pertahanan keamanan, ada ya kan, ada bagian pecinta peternakan, perikanan kayak Kak itu lengkap semuanya. Jadi ayolah negara, kita bersama dengan kampus. Makanya itu tadi, MER itu tadi betul-betul mengajak kita mahasiswa untuk turun ke RT RW itu tadi untuk membentuk barisan-barisan perubahan untuk Indonesia ke depan. Yang mencintai lingkungan ya dikirimkan anak-anak yang suka naik gunung itu loh, kayak gitu kan, ada itu pencinta lingkungan. Yang pramuka ada dikirim pramuka supaya dia tetap mencintai tanah air. Yang resimen mahasiswa, tentara kampus itu dikirimkan untuk melatih adik-adik di situ bersama tentara dan seterusnya. Jadi di situ ada juga yang kelompok UMKM ya diajari bergerak bisnis di RT RW. Jadi ada suatu kontribusi nyata. Jadi ini perubahan itu dari mahasiswa. Jadi saya berharap dosen dan mahasiswa dan seluruh ilmuwan saatnya turun, tidak hanya di Menara Gading di kampus doang, tapi harus turun ke lapangan. Seperti instruksi Pak Menteri juga bahwa kita adalah merdeka belajar dan belajar kampus merdeka, ya kan? Dan kita merdeka belajar di mana-mana pun harus bisa. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih sudah mengikuti Studio Rakyat MER. Terus ikuti kami di YouTube Cakti School. Jangan lupa di subscribe. Di situ banyak sekali video tentang manajemen ekonomi rakyat. Dan tanggal 17 Agustus 2021 jangan lupa ikut webinar nasional dan internasional untuk peluncuran buku pedoman MER. Jam 1 waktu Indonesia Barat ya, jam 1 siang ya. Khususnya Kak Dito yang ganteng ini. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.